bisa meludah guys, dan ludahnya itu bekas luka bakar. Dan aku meyakini bahwa kalau kita terkena ludahnya, kita hanya terkena luka bakar saja, mungkin ada infeksi lain kah, kayak penyakitnya susah disembuhkan kayak gitu, namanya juga itu kan makhluk gaib. Guys, kembali lagi bersama aku Batik di channel Muhammad Baitul Atik. Oke, di video kali ini aku akan membahas sebuah hantu yang aku pertama kali emang belum tahu. Waktu saat membuka Instagram, postingan nama hantunya itu pocong weton. Lah, di situ aku juga bingung kan, apa sih pocong weton ini? Dan kebetulan aku sendiri juga belum paham, dan kita akan sharing-sharing di sini. Pocong weton itu apa ya guys ya? Kayak gitu ya guys ya. Bagi kalian yang belum follow Instagram aku, silahkan di follow ya. Linknya di deskripsi. Langsung saja masuk ke videonya ya guys ya. Let's go. Oke, lah aku mendapatkan postingan ini tuh dari Instagram yang namanya mwv.mystic kayak gitu. Lah aku mendapatkan info ini tuh kebetulan waktu tanpa di pencarian Instagram, dan bisa aja scroll di bawah ada yang namanya hantu pocong weton. Lah aku dari dulu itu nggak tahu guys, padahal aku ini orang Jawa loh guys, sumpah aku dari dulu itu nggak tahu namanya pocong weton itu apa guys. Lah sini di postingan ini, pocong weton sosok pocong yang berukuran tinggi besar dan mampu meludahi manusia dengan efek luka bakar. Menurut kamu gimana sih? Soalnya aku jujur dari pertama dari dulu sampai sekarang aku baru tahu, dan baru kali ini aku tahu ada namanya pocong weton ya gitu guys. Lah weton sendiri adalah salah satu makhluk gaib yang dikenal di Jawa. Nah padahal aku orang Jawa ya, tapi aku nggak tahu. Wujudnya berupa kain putih yang awalnya terlihat kecil, namun lama-kelamaan tumbuh dan menjadi sosok tinggi besar kayak gitu. Lah di gambar ini postingannya emang iya sih, dia kayak tinggi gitu tapi menyerupai pocong kayak gitu, namanya juga pocong weton kayak gitu. Belakangan sosok weton dan pocong dianggap sebagai sesuatu yang sama, hanya berbeda penyebutan saja karena keduanya sama-sama muncul dengan karakteristik kain putih. Oh, makanya di sini disebutkan sosok weton dan pocong itu dianggap sesuatu yang sama. Yang membuat perbedaannya yang penyebutannya saja, karena keduanya sama-sama muncul dengan karakteristik kain putih. Hanya saja istilah pocong weton digunakan untuk tipe pocong dengan ukuran tubuh tidak normal. Oh, jadi kayak gitu guys. Jadi pocong weton itu tingginya melebihi dari pocong-pocong biasa kayak gitu guys. Perlu diketahui, ukuran pocong saat menampakkan diri biasanya berkisar antara 1,8 sampai 2,5 meter. Itu pocong yang normal ya guys ya. Maksudnya pocong yang tingginya itu standar kayak gitu, tingginya pasti 1,8 sampai 2,5 meter. Lah cukup tinggi dan besar, namun pocong weton berada jauh di atas itu. Jadi tingginya itu lebih dari normal guys, lebih dari 1,8 sampai 2,5 meter tingginya kayak gitu. Itulah jauh di atas itu lagi, dan bahkan bisa melebihi atap rumah. Bayangkan ya guys ya, sebesar apa sih pocong weton itu? Kalau dibayangkan, gila-gila, pasti mengerikan ya guys ya. Pasti kalian kalau ketemu pocong ini, pasti aku yakin pasti kalian takut kelagapan kayak gitu. Maksudnya bingung mau lari kemana kayak gitu guys. Saking tingginya, sosok ini kadang dianggap sebagai tiang listrik atau pancang kayak gitu, berarti saking tingginya. Dan baru diketahui bahwa itu adalah pocong weton saat kepalanya bergerak. Oh, jadi perbedaannya guys, itu pocong, maksudnya antara pocong weton apa enggak, maksudnya pocong normal apa pocong weton, itu terlihat saat kepalanya bergerak. Kalau kepalanya bergerak itu berarti pocong weton guys, kayak gitu guys. Selain sosoknya yang tinggi dan mengerikan, mitos yang tersebar pocong weton bisa meludahi manusia. Wah, sumpah aku jadi merinding anjir. Bisa meludahi manusia dan berakibat kulit manusia seperti luka bakar. Oh, jadi kalian kalau ketemu pocong kayak gini, kalian harus berhati-hati ya guys ya. Soalnya kalau kalian kena ludahnya, kalian bisa terkena luka bakar kayak gitu guys. Atau kalau wibu bilangnya pocong kolosal. Kaum wibu. Oh, jadi gini guys, di video di postingan ini pocong weton itu emang tingginya melebihi dari pocong-pocong biasanya kayak gitu guys.
Dan kalian bisa membedakan pocong wedon atau enggak itu terlihat dari gerakan kepalanya guys. Gerakan kepalanya pocong wedon itu katanya seperti itu, dan tingginya melebihi, bisa sampai lebih tinggi dari atap rumah guys. Jadi kalau kalian menemukan pocong wedon, ciri-cirinya itu tadi guys, kepalanya bisa bergerak dan tingginya melebihi apa pocong biasa. Kan kalau pocong-pocong biasa itu 1,8 sampai 2,5 meter. Nah kalau wedon itu melebihi dan bisa setinggi ya seperti atap rumah, bahkan lebih guys. Bayangin ketemu setan kayak gitu malam-malam, sumpah aku jadi merinding guys. Dan anehnya lagi dan bahayanya lagi ya guys ya, kalau kalian sampai kena ludahnya pocong wedon, kalian bisa terkena luka bakar kayak gitu guys. Dan sejujurnya aku juga baru tahu kalau wedon itu gak iman di orang Jawa, padahal aku orang Jawa dan baru tahu dari postingan ini guys. Nah sekarang mari kita cari ya, apa bener sih pocong wedon itu ada apa enggak. Sebenarnya aku saat membaca baca postingan ini aku merasa merinding guys. Makanya aku ingin membagikan ke kalian, barangkali kalian tahu dan pernah ketemu. Tulis di kolom komentar ya guys ya. Seriusan aku juga kayak gimana gitu rasanya. Mari kita lihat. Misteri hantu wedon bisa membuat manusia kena luka bakar. Ini postingan ini aku mencarinya di Google, nama websitenya jidunews.com. Nah, bener, hantu wedan memang masih sangat asing di telinga kebanyakan orang saat ini. Emang iya guys, namanya masih kalah populer dibandingkan kuntilanak, genderuwo, dan pocong. Bener, aku juga baru tahu guys waktu membaca postingan tadi gitu guys. Wedon sebelumnya sangat dikenal oleh masyarakat Jawa. Lah biarpun aku orang Jawa, tapi aku tidak tahu bahwa ada namanya pocong wedon gitu guys. Baru tahu kemarin waktu aku buka Instagram, ternyata postingannya ada pocong wedon dan aku penasaran guys. Makanya aku cari kayak gitu, benarannya pocong wedon itu apa, ada apa enggak. Tapi ternyata dia dikenal oleh masyarakat Jawa kayak gitu. Padahal aku orang Jawa tapi aku baru tahu. Mereka meyakini jenis hantu ini sangat berbahaya dan sering mengganggu orang-orang yang kebetulan melintas di tempat ia huni. Wah, jadi kalau kalian melewati tempat-tempatnya di pocong wedon, hati-hati guys. Ketika menampakkan diri kepada manusia, biasanya makhluk ini berwujud seperti ikan putih yang melayang-layang. Emang benar, biasanya pocong seperti itu. Pada awal kemunculannya, ukuran makhluk ini hanya sebesar kambing atau kelinci. Pertama dia muncul itu ukurannya itu kecil guys. Jadi kalau kalian bingung ada kucing di malam-malam atau di tempat yang sepi, mungkin itu bisa jadi pocong wedon kayak gitu. Ukuran makhluk ini hanya sebesar kambing atau kelinci. Ingat, di tempat-tempat lama-kelamaan pocong wedon akan berubah menjadi lebih besar saking tingginya wajah dari hantu ini tidak kelihatan. Sumpah anjir, saking tingginya sampai tidak kelihatan. Banyak orang yang menyamakan wujud dengan hantu pocong karena berwujud seperti ikan putih. Tetapi konon hantu ini sering mengganggu manusia dan sangat berbahaya. Hantu wedon dapat menyerang manusia dengan menyemburkan ludahnya. Wah, sungguh. Bekas semburan ludah tersebut tampak seperti luka bakar atau terkena air yang mendidih. Sumpah kayak luka bakar gitu guys. Bayangin yang ludah setan gitu. Aku nggak bisa bayangin guys. Sumpah guys, aku melihat hantu kecil aja mesinnya seperti gelanak atau apa gitu, takut gak ini hantu wedon yang besarnya bisa melebihi rumah guys. Bayangkan, sumpah. Banyak orang yang percaya bahwa makhluk halus memiliki tempat atau lokasi tertentu untuk menakutkan manusia dengan menampakkan wujud aslinya. Ya benar, sama dengan makhluk halus yang lain, wedon juga diyakini sering menampakkan diri di tempat-tempat berikut. Lah di sini di postingan ini tempat apa, maksudnya tempat atau markas berkumpulnya pocong wedon. Yang pertama, rumpun bambu. Rumpun bambu merupakan tempat favorit bagi makhluk halus jenis ini. Benar,
Ia biasa menampakkan wujudnya di antara rimbunnya pohon bambu. Bener guys, biasanya kalau pohon pocong sembunyi itu pasti yang banyak pohon-pohonnya gitu. Aduh, biasanya sosok tidak kasat mata tersebut akan menampakkan tubuhnya yang tinggi besar sehingga membuat takut orang yang melihatnya. Sumpah, aku membaca postingan ini aja udah merinding guys, apalagi ketemunya langsung. Tidak terbayangkan guys, seberapa mengerikannya. Yang kedua, kebun pisang. Lah, bagi di belakang rumah kalian yang memiliki kebun pisang yang sangat luas, berhati-hatilah ya gitu. Bukannya aku menakut-nakuti ya guys ya, cuman ya kita mencegahlah gitu. Wedo juga dipercayai sering menampakkan diri di antara deretan pohon pisang. Biasanya hantu jenis ini akan menampakkan wujudnya yang seperti kain berwarna putih yang lama-kelamaan terlihat semakin tinggi. Banyak orang yang menyangka ia melihat hantu pocong. Mungkin biasanya kalau orang yang melihat hantu wedon itu dan mengiranya itu pocong. Tapi emang benar sih wujudnya itu seperti pocong. Tapi mungkin lama-kelamaan dia baru menyadari bahwa itu melebihi pocong. Gitu. Bayangin aja tingginya melebihi atap rumah guys. Semengerikan apa itu kalau kalian ketemu guys. Cuma guys. Tempat yang ketiga, makam tua. Makam tua ini guys, sudah lazim bagi banyak orang takut melintas tempat ini di waktu malam. Karena bukan hanya hantu wedon saja yang mungkin akan menampakkan dirinya di tempat ini. Jadi benar guys, kalau kalian melintasi kuburan atau makam-makam yang sudah tua, itu emang sedikit mengerikan guys. Sedikit pengalaman, aku juga pernah melewati kuburan yang sangat besar, letaknya di Jawa Timur, dekat perbatasan dekat Tuban, di antara Tuban sama Gresik di situ. Itu malam-malam guys, kuburannya besar sekali dan aku kayak merinding gitu. Padahal itu masih jam 10 malam. Kenapa ya kuburan tua itu bisa mengerikan gitu ya guys ya? Mungkin kalian tahu, apa mungkin karena suasananya ya? Apa mungkin yang meninggal di situ itu rata-rata pahlawan-pahlawan terdahulu atau bekas penjajahan? Mungkin aja kalian tahu guys. Terus di kolom komentar. Dan yang terakhir, pohon beringin. Lah ini nih bahaya nih. Tempat yang sering untuk penampakan hantu wedon yang terakhir yakni pohon beringin. Bagi sebagian masyarakat Jawa, tumbuhan jenis ini dianggap angker. Nah ini dikarenakan mereka sering melihat penampakan hantu gaib di tempat tersebut. Banyak juga yang meyakini bahwa pohon beringin sering dijadikan tempat bermukim atau bahkan kerajaan leluhur maksudnya. Yang benar guys, biasanya kalau ada pohon beringin itu terkesan atau sering orang menyebutnya itu kayak takut gitu jika melewati pohon itu. Aku sendiri juga pernah mengalami kayak merasa takut gitu kalau melewati pohon besar lah, bukan pohon beringin kan lebih besar. Itu aku merasakan ini kayak gimana gitu guys, sumpah guys. Makanya aku biasanya kalau lewat pohon-pohon besar itu banyak istighfar biar kita dilindungi kayak gitu guys. Aku ini juga baru membaca postingan ini di Instagram. Mungkin aja kalian tahu guys, soalnya jujur aku sebagai orang Jawa, aku baru tahu bahwa ada yang namanya pocong wedon kayak gitu. Dan anehnya lagi, pocong ini tuh ukurannya lebih besar guys dari pocong biasa. Aku membayangkan pocong biasa itu pocong yang ukuran 1,8 sampai 2,5 meter. Itu aja udah mengerikan, gimana ketemu pocong wedon yang sebesar melebihi atap rumah guys. Sumpah aku paling langsung gimana ya, sumpah nggak bisa terbayangkan guys, sumpah nggak bisa terbayangkan guys kalau ketemu pocong kayak gitu guys. Apalagi pocong wedon itu bisa merudal guys, dan ludahnya itu bekas luka bakar. Dan aku meyakini bahwa kalau kita terkena ludahnya, kita hanya terkena luka bakar saja, mungkin ada infeksi lain kah, kayak penyakitnya susah disembuhkan kayak gitu. Namanya juga itu kan makhluk gaib. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sudah naik video. Bagi kalian yang belum follow Instagram aku, silahkan follow dan Instagramnya link di bawah. See you in the next video and bye bye.